Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali pada pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak benda. Mari kita mulai. Ananda, kamu tentu bisa dong membedakan benda diam dengan benda bergerak. Suatu benda dikatakan diam jika posisi atau kedudukan benda tidak berubah terhadap lingkungan atau posisi awalnya. Sedangkan benda dikatakan bergerak jika terjadi perubahan posisi atau kedudukan terhadap posisi awalnya. Jika kamu berangkat ke sekolah, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan, dikatakan kamu sudah bergerak karena terjadi perubahan posisi atau kedudukan. Nah, secara umum gerak terbagi dua. Yang pertama gerak lurus, kemudian yang kedua gerak melingkar. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu gerak lurus. Kemudian pada halaman berikutnya ada gerak melingkar. Nah, gerak lurus kita akan membedakannya dengan gerak melingkar. Sebuah contoh, seorang anak sedang berlari. Pada gerak lurus kita lihat lintasan yang ditempuh oleh anak tersebut adalah jalan berbentuk garis lurus. Sementara pada gerak melingkar, seorang anak berlari mengikuti lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, jika lintasan yang ditempuh benda atau si anak tadi berbentuk garis lurus, maka dikatakan gerak yang ditempuhnya adalah gerak lurus. Sedangkan jika lintasan yang ditempuhnya berbentuk lingkaran, maka disebut gerak melingkar. Nah, gerak lurus lintasannya berupa garis lurus, sedangkan gerak melingkar lintasannya berupa lingkaran. Oke, selanjutnya. Nah, yang membedakan gerak lurus dengan gerak melingkar dari contoh tadi, Ananda, yaitu adalah bentuk lintasannya ya, bentuk lintasannya. Pada gerak lurus, bentuk lintasannya berupa garis lurus, sedangkan pada gerak melingkar, lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, kita awali dengan gerak lurus. Dalam konsep gerak lurus, ada beberapa besaran yang perlu kita pahami. Yang pertama, posisi, kemudian jarak dan perpindahan, yang ketiga, kelajuan dan kecepatan, berikutnya percepatan. Nah, kita mulai dari yang pertama, posisi. Posisi didefinisikan sebagai kondisi yang merepresentasikan letak atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam suatu koordinat. Untuk menentukan posisi benda diperlukan dua parameter, yaitu titik asal dan sistem koordinat. Dalam gerak lurus, kita hanya menggunakan satu dari tiga koordinat yang menentukan posisi benda yang berubah terhadap waktu. Kita bisa memilih sumbu yang bertepatan dengan lintasan benda, contohnya saja sumbu X yang horizontal. Nah, perhatikan, ini adalah sebuah mobil. Nah, mobil ini jika dia berada dalam keadaan diam dan di situ adalah titik acuannya, maka kita bisa mengatakan posisi mobil adalah X sama dengan 0 misalnya, karena dia sedang diam. Nah, selanjutnya besaran yang berikutnya yang akan kita pahami yaitu adalah jarak dan perpindahan. Kamu bisa membedakan apa itu jarak, apa itu perpindahan. Nah, jika kamu bergerak lurus sejauh 70 meter ke timur, jadi kalau misalnya mula-mula kamu berada pada suatu posisi tertentu, misalnya X sama dengan 0, berarti kamu sedang diam, kemudian bergerak ke arah timur sejauh 70 meter, lalu berbalik dan berjalan kembali, berarti arah kamu sudah ke barat sejauh 30 meter. Maka dikatakan total jarak yang kamu tempuh adalah
70 meter plus 30 meter, jadinya 100 meter. Akan tetapi, perpindahan yang kamu lakukan hanya sebesar 40 meter. Karena titik akhir kamu berada sekarang hanya sejauh 40 meter dari titik awal. Mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, jadi kalau mula-mula posisi kamu adalah di X sama dengan 0, jadi ini adalah sumbu koordinat X dan Y. Nah, mula-mula kamu berjalan ke timur, tadi redaksi soalnya seperti itu, sejauh 70 meter. Kemudian kamu berbalik ke arah barat sejauh 30 meter. Nah, posisi kamu sekarang perhatikan tanda panah yang berwarna biru. Maka dari titik 0 ke posisi akhir kamu adalah 40 meter. Maka dikatakan kamu berpindah sejauh 40 meter. Jadi, titik 0 dianggap sebagai titik awal. Pada saat suatu objek bergerak, objek itu bisa apa saja ya, objek tersebut akan mengalami perubahan jarak, serta dapat pula mengalami perubahan posisi, atau biasa disebut perpindahan. Jadi perubahan posisi itu disebut dengan perpindahan. Nah, what is this distance and displacement? Nah, kamu perhatikan ini adalah gambar suatu lintasan motor balap ya, motor balap. Nah, kita ingin membedakan mana yang jarak dan mana yang perpindahan. Jarak atau distance merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek yang bergerak. Jarak hanya memiliki nilai. Karena hanya memiliki nilai, maka jarak termasuk besaran skalar. Jadi di dalam fisika itu ada besaran skalar, ada besaran vektor. Nah, jarak karena dia adalah seluruh lintasan yang ditempuh, dia hanya memiliki nilai saja, sehingga dia dimasukkan ke dalam kelompok besaran skalar. Nah, sedangkan perpindahan atau displacement merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari objek tersebut. Perpindahan memiliki nilai dan arah. Karena memiliki nilai dan arah, maka perpindahan termasuk kelompok besaran vektor. Oke, Ananda, kamu bisa membedakan ya, mana yang jarak dan mana yang perpindahan. Jadi, kalau motor balap ini melewati lintasan yang berbentuk seperti itu, maka akan sangat berbeda nilai antara jarak dan perpindahannya. Jika kita membandingkan antara perpindahan dan jarak, kita bisa menyimpulkan bahwa perpindahan selalu lebih kecil atau sama dengan jarak yang ditempuh suatu benda. Perpindahan dapat bernilai positif atau negatif bergantung dari arah gerak benda, sementara jarak selalu bernilai positif. Selain itu, perpindahan dapat bernilai 0 jika benda bergerak ke titik awal. Sedangkan jarak yang ditempuh tidak mungkin bernilai 0 selama benda tersebut bergerak. Jadi, walaupun kamu sudah bergerak lari keliling lapangan, misalnya 1 kali atau 2 kali putaran, maka dikatakan jarak yang sudah kamu tempuh, kalau misalnya 3 putaran, jaraknya adalah 3 putaran. Namun, kalau kamu kembali ke titik awal kamu, maka dikatakan perpindahan kamu adalah 0. Walaupun kamu sudah bergerak sebanyak 3 putaran. Oke? Nah, kita perhatikan ini ada sebuah garis persegi panjang yang merupakan lintasan sebuah truk. Nah, truk ini bergerak dari titik A menuju titik B, menuju titik B, kemudian ke C. Jarak A ke B 4 meter, B ke C 3 meter.
Nah, berapakah jarak yang ditempuh oleh si truk ini? Nah, tadi kita ingat lagi konsepnya, jarak itu adalah seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda. Nah, berarti lintasan yang ditempuhnya adalah AB plus BC. Berarti 4 plus 3. Sehingga kita peroleh jaraknya adalah 7 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahannya adalah posisi awal dan posisi akhir. Jadi perhatikan posisi awal. Posisi awalnya adalah titik A, posisi akhirnya adalah titik C. Nah, dalam matematika kamu sudah paham ini? Nah, jadi perpindahannya adalah AC. Jadi kalau ada bentuk tersusun seperti ini, segitiga, maka kita bisa menentukan panjang AC. Ya, dalam matematika 4 kuadrat tambah 3 kuadrat diakarkan sehingga kita peroleh perpindahannya adalah 5 meter. Nah, Ananda, sampai di sini kita bisa membedakan mana yang jarak dan mana yang perpindahan. Oke Ananda, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.